Halo, selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada saat ini. Kita Bapak berharap supaya semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tapi kita percaya dimanapun kita belajar, Tuhan hadir di sana. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar manfaat iklim dan gejala alam bagi manusia. Dan kita masih belajar tentang iklim yang ada di dunia ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu ini.
Haleluya, pujian yang sangat indah. Ya, biar nama Tuhan dimuliakan lewat alam semesta ini yang Tuhan ciptakan yang sungguh indah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya kepada teman-temannya supaya teman-teman yang lain yang tidak dapat tidak ada guru agamanya, mereka juga bisa mendapatkan pelajaran ini. Dan jangan lupa loncengnya diklik ya, supaya ketika Bapak mengirimkan video pelajaran selanjutnya, kamu mendapatkan notifikasi. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah kami semuanya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita akan memulai pelajaran kita. Gejala alam bagi manusia. Manusia membutuhkan cuaca yang berbeda. Pastinya ya. Karena tidak mungkin kita bisa hidup hanya panas terus menerus ya. Bisa saja sih hidup, cuma nggak enak ya, nggak ada ademnya ya. Atau kita hidup hujan terus, kan nggak enak. Kita mau kemana-mana nggak bisa karena kehujanan. Atau maunya dingin terus, lama-lama kita jadi membeku ya. Nah, panas contohnya itu sangat kita butuhkan ya. Nelayan bisa beraktivitas, jadi kalau nelayan mau menangkap ikan, mereka bisa pergi tanpa kehujanan. Panas juga kita butuhkan, contohnya tumbuh-tumbuhan untuk menyerap panas matahari supaya ada proses ya, bisa dia bertumbuh, dia bisa contohnya padi bisa menguning, kita untuk menjemur baju bisa kering ya. Kita butuhkan itu panas ya. Terus hujan. Kenapa kita butuh hujan? Ya, tanaman juga butuh air. Di depan rumah kita perlu siram, itu butuh air. Atau di jalanan tuh ada pohon-pohon dan tanaman yang mungkin tidak disengaja ditanam manusia, itu butuh air hujan, ya. Manusia juga membutuhkan namanya air, ya. Untuk apa air? Ada yang tahu? Ayo, untuk apa buat manusia? Untuk minum, ya. Untuk apa lagi? Untuk mandi. Apalagi? Mencuci piring. Banyak kebutuhan manusia tentang air. Karena tubuh kita itu terdiri dari berapa persen ya? Itu air semuanya. Contohnya darah kita itu mengandung air, ya. Ini adalah gambar di mana Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ya, sebentar. Ya, ini ya. Ini ketika binatang datang atau ya keluar dari bahtera Nuh. Ini ketika hujan datang melanda dunia. Ya. Ini ketika air bah sudah datang, orang-orang yang tidak mau tadi kebanjiran, mereka mati. Ini bangunan tenggelam ini. Kayak ini piramid nih. Ya, itu contohnya air hujan ya melanda dunia ini pada saat itu. Air bah itu air hujan selama 40 hari. Coba bayangkan 40 hari hujan. Satu hari aja mulai dari pagi sampai malam hujan datang itu bisa kita kebanjiran. Ya, semacam pada bulan Januari 2020 itu rumah Bapak kebanjiran karena hujan dari malam hingga pagi dan sampai siang hujan. Itu langsung kebanjiran rumah. Ya. Ini 40 hari bayangkan. Bayangkan 40 hari hujan melanda. Seluruh dunia ini tenggelam karena air. Ya. 40 hari seluruh bumi ini tenggelam. Bumi ditutupi oleh air selama 40 hari. Berarti gunung-gunung sudah nggak kelihatan lagi.
karena ditutupi oleh air. Berarti tidak ada yang hidup dong manusia. Sudah tidak ada lagi. Ya. Yang selamat hanya 8 orang yang ada di bahtera Nuh. Siapa saja? Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantu daripada Nuh. Jadi ada 8 orang yang selamat di bahtera Nuh. Yang lainnya kemana? Waktu Nuh membangun bahtera itu, mereka mengejek Nuh. Karena Nuh membangun bahtera di mana? Ayo coba. Di atas gunung. Terbalik ya. Harusnya Nuh membangun bahtera Nuh, bahteranya itu di mana? Harusnya orang membuat bahtera atau kapal di mana? Ya, betul. Di pantai. Ya, di pantai. Ya, di pantai harusnya. Makanya orang tertawa melihat Nuh. Ya, Nuh sudah ini udah nggak benar ini. Masa membuat bahtera di atas gunung? Ya, harusnya ada di pantai. Ternyata Nuh membuatnya, makanya dia ditertawakan. Nuh sudah gila. Nuh itu sudah nggak benar. Masa membangun bahtera di atas gunung? Makanya dia ditertawakan. Tadi kita melihat di cuplikan video tadi, ketika bahtera Nuh sudah di atas udah ada semacam udah di atas lautan, orang hanya berdiri di atas kayu, minta tolong. Nuh tidak bisa menolong mereka karena yang menutup bahtera itu adalah Tuhan. Ya. Bahtera Nuh tersangkut di atas gunung Ararat. Ketika sudah mulai surut air itu, air yang di bumi ini, bahtera Nuh itu tersangkut di atas gunung Ararat. Ya. Mereka ada di sana. Contoh tentang musim kering, itu kita sudah belajar tentang Nuh. Sekarang itu tentang air ya. Sekarang kita musim kering yang ada di dalam Alkitab. Ya. Pada zaman Nabi Elia, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi zamannya Nuh, air bah. Nah, di zaman Elia ini terjadi kekeringan. Berarti tidak ada air untuk dipakai oleh manusia. Ya. Tuhan menyuruh Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Di sana Tuhan mencukupi keperluan Nabi Elia dengan mengirimkan burung gagak membawa roti dan daging buat Nabi Elia. Bayangkan burung gagak loh. Harusnya dia mau makan daging itu, Pak. Burung gagak itu burung yang rakus. Ya, burung yang rakus. Harusnya dia akan memakan roti dan daging. Tuh, burung gagak itu pemakan daging. Harusnya daging itu dimakan burung gagak. Tapi di sini Tuhan membuat burung gagak itu mungkin kenyang kali ya, supaya dia tidak memakan roti atau daging buat Nabi Elia ini. Nah, di sini Tuhan berperkara. Ya, tadi kita sudah melihat tentang iklim ini ya, tentang hujan, tentang kekeringan yang ada di dalam Alkitab. Nah, di zaman sekarang ini pun ada yang terjadi seperti itu ya. Ada, tadi Bapak udah cerita, di bulan Januari sering terjadi banjir, apalagi khususnya di kota Jakarta, sering terjadi di bulan Januari, Februari, itu sering terjadi banjir. Bahkan di daerah-daerah yang lain, ya, mungkin di Sumatera, di Pulau Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, ya, pulau-pulau yang lainnya terjadi kebanjiran ya, karena musim hujan ya. Terus ada lagi nanti musim kering, musim kemarau. Nanti biasanya di bulan Agustus, September, bahkan bulan Juli ini sudah mulai ada yang kekeringan ya. Itu terjadi. Nah, kita harus selalu bersyukur dalam segala musim karena Allah tetap memelihara kita. Apapun musimnya yang terjadi kita alami, contohnya musim hujan, musim kemarau, kita harus mengucap syukur karena itu Tuhan yang menjadikannya.
Ya, Tuhan yang menjadikan musim, kalau di Indonesia ya, musim hujan dan musim kemarau. Kalau di negara lain, kalau kita belajar pelajaran sebelumnya, ada musim dingin, musim panas, ya. Kita harus selalu mengucap syukur, ya. Jangan bilang begini, ya panas banget pun dunia ini. Pengen rasanya ke daerah yang ada kutubnya biar adem. Belum tentu kamu bisa adem di situ. Kalau kita pergi ke daerah kutub sana, kita nggak akan kuat karena dingin sekali. Nah, orang yang dari kutub sana pun datang ke Indonesia, aduh panas banget pun Indonesia ini, gitu. Jadi serba salah. Jadi kita harus selalu mengucap syukur apapun keadaan iklim yang ada di Indonesia ini, apapun keadaan iklim yang kita alami. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bertemu dalam pelajaran selanjutnya dan tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.